Rosario adalah doa yang luar biasa. Dan ini adalah 5 hal kenapa kamu perlu berdoa Rosario. Shalom, selamat datang kembali dalam acara kita Katekese Katolik dengan saya Romo Bayu OP, sebuah program yang didesain untuk kita semua yang ingin mendalami iman kita, iman Katolik. Rosario adalah sebuah doa devosi yang sangat populer bagi kita orang-orang Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Melalui tayangan kali ini saya hendak sedikit membagikan untuk Anda semua tentang apa saja sebenarnya hal-hal yang masih harus kita perhatikan, bahkan hal-hal yang masih harus kita perbaiki ketika kita mengikuti atau menghadiri sebuah perayaan Ekaristi. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Rasanya sudah beberapa hari ini saya tidak mengupload video-video baru karena sekarang saya sedang sibuk mengkoreksi ujian-ujian mahasiswa saya. Saudari-saudaraku yang terkasih, umat Keuskupan Agung Jakarta yang berbahagia, Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II mengatakan begini: bagi kaum beriman Kristiani, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Atas dasar pernyataan gereja ini, pada tahun 1989, pendahulu saya, Bapak Uskup Leo Sukoto, mendirikan kursus pendidikan Kitab Suci Santo Paulus. Harapannya supaya semakin banyak umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta yang dibukakan pintu untuk masuk ke dalam sabda Tuhan. Sudah lama Kitab Suci boleh dikatakan asing bagi umat Katolik. Kursus pendidikan Kitab Suci Santo Paulus merupakan tempat yang istimewa untuk belajar Kitab Suci. Para peserta akan didampingi oleh para dosen yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Ada banyak dosen yang akan terlibat untuk mendampingi para peserta dan melengkapi peserta dengan pengetahuan tentang kitab suci, teologi, dan kerasulan kitab suci. Dan mereka yang lulus, mereka yang sudah menyelesaikan program belajar kitab suci di KPKS Santo Paulus akan memiliki keterampilan untuk terlibat di dalam karya kerasulan kitab suci sehingga dapat membantu umat untuk lebih maju dalam hal pengetahuan mengenai Allah dan mengenai gerejanya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih umat beriman Keuskupan Agung Jakarta dan sekitarnya. Saya Romo Yosua Susanto, Kepala Sekolah KPKS Santo Paulus Tebet, mau memberikan informasi kabar gembira untuk Anda semua, yaitu KPKS Santo Paulus Tebet sudah membuka pendaftaran baru untuk umat beriman yang mau ikut terlibat, membaca, belajar, bergumul, sampai pada akhirnya tumbuh kecintaan sejati terhadap firman Allah. Semoga kitab suci bukan hanya berhenti pada buku, tulisan, ataupun ajaran, tetapi menjadi kehidupan bagi setiap orang beriman. Kitab suci yang menjiwai, mendorong, dan juga menyemangati kehidupan kita.
Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, tanpa tunggu-tunggu lagi, tanpa pikir-pikir lagi, mari ikut bergabung dengan kami KPKS Santo Paulus Tebet. Nantikan belajar yang menarik firman Tuhan bersama para dosen-dosen yang menarik, yang luar biasa, yang juga akan mewarnai hari-hari Anda. Salam, Tuhan memberkati. Shalom, Romo, Suster, Frater, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita semua bisa hadir pada sore hari ini meskipun secara virtual untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Kursus Pendidikan Kitab Suci Santo Paulus Jakarta. Webinar ini merupakan acara rutin yang diadakan setiap tahunnya dan selaras dengan tujuan dari KPKS Santo Paulus, yaitu memberikan pengetahuan, keterampilan, dan spiritualitas kitab suci sehingga peserta mampu ikut menjawab kebutuhan gereja sehubungan dengan pewartaan Sabda Tuhan. Webinar kali ini akan mengupas tuntas wajah Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan para pembicara yang sudah sangat kita kenal, menginspirasi dan membantu pertumbuhan iman kita, dan menyapa kita melalui program pembelajaran di YouTube channel beliau-beliau ini, yaitu Romo Yosef Susanto PR, yang dikenal dengan channel YouTube-nya Bible Learning with Father Joseph, dan Romo Valentinus Bayu Hadi Ruseno OP dengan YouTube channelnya Katekese Katolik bersama Romo Bayu OP, dan dengan Romo Yohanes Tabah Sapi MSC atau dikenal di YouTube channelnya sebagai Romo Deso atau Romo Aba. Sekilas profil pembicara kita sore hari ini, Romo Yosef menjalani studi lisensiat Kitab Suci di Roma dan studi doktoral Kitab Suci di Manila. Dan saat ini beliau aktif sebagai staf Seminari Tinggi Yohanes Paulus II, dosen Kitab Suci di STF Triakarya, dan Kepala Sekolah KPKS Santo Paulus Jakarta. Romo Bayu menjalani studi lisensiat Teologi Biblis di Manila. Beliau juga pernah menulis buku Santo Dominikus de Guzman, Hidup dan Karya Ordo Pewarta, dan sejak tahun 2019 aktif sebagai imam rekan di Paroki Redemptor Mundi Surabaya, dan beliau juga merupakan pembina novis Dominikan Indonesia. Sedangkan Romo Aba menjalani studi di STF Seminari Pinaleng, Sulawesi Utara, dan saat ini aktif sebagai pastor Paroki Santo Yosef Suryan, Keuskupan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara sore hari ini nanti akan dipandu oleh Ibu Fani Rahmasari yang beberapa tahun yang lalu akrab menyapa kita, terutama ibu-ibu, melalui program infotainment Check and Recheck. Namun sekarang beliau lebih sering kita jumpai dalam aktivitasnya di Persekutuan Doa Maria Kusuma Karmel sebagai pewarta dan pengajar dari BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta, dan juga aktif melayani di gereja, komunitas, OMK sebagai public speaker dan trainer, dan Ibu Fani juga merupakan salah satu pendiri dari komunitas Single Mom Katolik You Are Not Alone. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Suster Frater, webinar sore ini akan dilangsungkan selama 2 jam, mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 7, dan akan dibagi menjadi 3 sesi, di mana di setiap akhir sesi, moderator akan membacakan pertanyaan yang masuk. Namun, karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan dapat dibacakan. Mohon maklum. Di pertengahan dan akhir acara akan diadakan lucky draw berhadiah Alkitab bagi 10 orang yang beruntung, dan grand prize 1 unit laptop untuk 1 orang yang beruntung. Oh, sorry, handphone. Oke. Grand prize 1 unit handphone untuk 1 orang yang beruntung, dan lucky draw berlaku bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Indonesia. Jadi pastikan Bapak Ibu saudara-saudari stay tune mengikuti sampai akhir acara. Baik,
Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita dan mengawalinya dengan doa yang akan dibawakan oleh saudari kita, Ignatia Sri Purwaningsih. Silakan Sis Ignas. Terima kasih Sis Agatha. Selamat sore Romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mengawali webinar ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha baik, kami bersyukur boleh mengenal Engkau melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini pun kami bersyukur Kau perkenankan untuk hadir dalam webinar ini. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu agar memberkati kami semua, terlebih bagi Romo Yosep, Romo Bayu, dan Romo Aba yang akan memaparkan materi bagi kami. Kami juga mohon berkatilah segala peralatan dan sarana pendukung yang kami gunakan, supaya acara webinar ini berjalan dengan lancar, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah melalui webinar ini, kami semakin mengenal Engkau, mencintai Engkau, dan kehidupan kami semakin memancarkan kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Sis Ignas. Baik, Bapak Ibu, untuk tidak berpanjang-panjang lagi, maka saya akan mempersilahkan Ibu Fani Ramasari untuk memandu acara sore hari ini. Silakan, Bu Fani. Terima kasih, Sis Agatha. Semoga suara saya sudah kedengaran dengan jelas ya. Baik, terima kasih. Shalom dan selamat sore semuanya. Apakah sudah siap mendengarkan pemaparan dari 3 YouTuber kondang kita pada hari ini? Semoga semua sudah siap ya. Langsung saja, tadi sudah diperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan mengundang Romo Yosep Ferry Susanto PR ya. Romo Yosep luar biasa. Kita semua udah kenal ya, ini YouTuber kondang. Hari ini di sesi awal ini akan membawakan sesi pertama, yaitu Wajah Allah dalam Perjanjian Lama. Oke, saya pengen tahu di sini sudah ada 641 orang ya. Apakah 641 orang ini adalah subscribernya Romo Jo yang berjumlah 185.000 itu? Nah, kenapa disebut YouTuber? Karena dia sudah memecahkan rekor sebagai Romo dengan followers atau subscriber terbanyak ya, 185.000 followers. Dan kalau dihitung-hitung ya itu ada, kenapa? Kalau dilihat di situ sebenarnya ada satu video yang viewersnya sudah mencapai 2 juta lebih, yaitu mengalahkan viewersnya acara-acara komedi di Trans TV, mengalahkan juga YouTube-nya Syahrini, kalau saya lihat ya, tapi belum mengalahkan YouTube-nya Atta Halilintar. Nah, semoga Romo Jo sebentar lagi naik terus. Oleh karena itu, makanya teman-teman di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, jangan lupa subscribe ya. Daripada nonton yang nggak penting di YouTube, banyak pilihan, ini wajib ditonton ya. Kalau tidak salah, yang paling banyak viewersnya itu adalah tentang doa Bapa Kami ya. Dan kalau kita lihat di kolom chat di channelnya YouTube-nya Romo Jo ini, nggak cuma dari umat Katolik ya, banyak sekali umat Kristiani dari gereja yang berbeda juga memberikan komentar yang positif. Kita harus bersyukur. Inilah pewartaan gaya baru ya yang harus ini. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa follow, subscribe. Kalau belum subscribe, always ya katanya nih ya, sudah follow dan subscribe. Dan jangan cuma di follow dan subscribe aja, harus dibagikan ya. Sharing is caring. Jadi apa yang sudah ditonton dan itu disukai, itu dibagikan kepada teman-teman sekomunitas ya, dibagikan di Facebook, bagikan di Twitter gitu, supaya lebih banyak lagi orang yang nonton. Juga misalnya kalau Bapak Ibu nonton itu dan terkesan, berikan komen ya, berikan likes juga. Jadi jangan cuma dinonton jadi consume gitu, tapi harus dibagi-bagikan dan dikasih apresiasi gitu ya, biar Romo Jo juga makin semangat dan bisa bagi-bagi berkat ke banyak orang ya. Karena
kalau Bapak Ibu semuanya kasih like dan subscribe ya, itu nanti akan menolong banget Romo Jo untuk membagi-bagi berkat kepada banyak orang. Baik, langsung saja sekarang saya persilahkan kepada Romo Jo untuk membawakan materi Allah dalam Perjanjian Lama. Silakan Romo Jo. Salam damai sejahtera, saudara-saudaraku yang terkasih. Terima kasih Mbak Fani untuk promonya untuk Bible Learning with Father Joseph. Semoga banyak orang terbantu dan tergerak untuk like, komen, dan subscribe. Saudara-saudara, saya Romo Yosef mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda semua. Saya Kepala Sekolah dari KPKS Santo Paulus Tebet. Terima kasih juga yang paling utama untuk dua sahabat saya, imam muda hebat-hebat, Romo Bayu Ruseno dan juga Romo Deso yang mau saya ajak untuk webinar hari ini. Pada hari ini kita akan berbicara tentang wajah Allah dalam kitab suci. Sebagaimana kita tahu, kitab suci kita itu ada dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak mungkin saya berbicara semuanya. Maka kita bagi-bagi, nanti yang pertama itu wajah Allah dalam Perjanjian Lama oleh saya Romo Yosef. Nanti di sesi kedua oleh Romo Bayu, wajah Allah dalam Perjanjian Baru. Nah, Romo Deso, Romo muda yang sering kali berani berdebat, siapapun diajak berdebat oleh Romo Deso, luar biasa, selalu viral video-videonya. Nanti beliau akan menggebrakan, kita nantikan ya, maka nantikan sampai akhir. Baik, saudara-saudaraku terkasih, berbicara tentang wajah Allah dalam Perjanjian Lama. Ada satu hal yang harus ada di benak kita ketika kita mencari paham Allah ataupun gambaran Allah yang diimani oleh berbagai macam bangsa, yaitu pentingnya letak geografis, di mana bangsa itu hidup, di mana bangsa itu tinggal, ternyata sangat amat penting. Yang saya maksud dengan letak geografis begini. Apakah di bangsa itu ada gunung apa enggak? Ada pantai apa enggak? Sungai, ada danau yang besar, ada padang rumput, ada mata airkah? Jumlahnya satu atau banyak? Dan juga dia letaknya di mana? Dia punya berapa musim? Kalau di Indonesia hanya ada 2 musim, tapi kalau di Tanah Suci mengenal 4 musim. Lalu juga bagaimana dengan situasi kesuburan tanahnya? Kering kerontang, seperti padang gurun, atau gemah ripah hajinawi, hijau royo-royo seperti di Wonosobo seperti itu? Tumbuhan-tumbuhan apa yang banyak tumbuh di situ? Tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan makanan yang sehat, yang bergizi, atau hanya tumbuhan-tumbuhan seperti kaktus ataupun pohon-pohon yang tidak menghasilkan produksi-produksi yang berlimpah. Dan juga yang tidak kalah penting, binatang apa juga yang tumbuh, yang hidup di daerah itu juga. Nah, selain itu juga kita juga bisa melihat berapa jumlah penduduknya. Padatkah? Atau jarang-jarangkah? Atau tinggalnya di pegunungan? Atau di tepi pantai, dan juga apa pekerjaan dari penduduk-penduduk atau masyarakat bangsa itu. Nah, yang tidak kalah penting saudara-saudaraku adalah siapa bangsa-bangsa yang bertetangga dengan mereka. Hal ini menjadi penting karena apa? Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Kemudian kalau kita lihat begini, kalau Anda memahami Tanah Suci Israel itu kering kerontang seperti padang gurun, Anda salah. Karena apa? Di bagian utara, khususnya di sekitar Galilea, itu airnya banyak luar biasa. Ada sumber mata air yang berasal dari lelehan salju dari Gunung Karmel. Lelehan salju itulah yang menjadi sumber mata air bagi orang-orang Timur Tengah, bagi orang-orang Israel. Terus dari Gunung Karmel mengalir terkumpul di sebuah celah namanya Danau Galilea. Lalu langsung mengekor seperti ular yang kita sebut dengan Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah satu-satunya sungai yang menghidupi orang-orang Israel. Sungai Yordan adalah sumber air satu-satunya bagi tanah terjanji. Nah, dari situ kita bisa melihat begini. Ternyata
letak geografis sebuah bangsa juga mempengaruhi karakter sebuah bangsa. Karakter dari orang-orang yang tinggal di daerah itu. Misalnya, kalau orang tinggalnya di daerah padang yang luas gitu, mereka cenderung untuk bersuara keras. Karena kalau mereka suaranya kecil, itu nggak kedengeran. Maka orang-orang yang tinggal di padang rumput yang hijau gitu, itu entah suaranya keras, lama-lama mempengaruhi juga karakternya dan juga wataknya. Demikian juga dengan cara hidup mereka. Sangat amat ditentukan di mana mereka tinggal. Nah, karakter dan cara hidup ternyata menentukan juga yang namanya taraf hidup sebuah bangsa. Sejahtera atau miskin ya. Mereka makmur atau kekeringan sepanjang tahun ya. Mereka itu bisa membangun macam-macam atau mereka itu hidupnya terlunta-lunta. Contoh, saya pernah tinggal di Filipina, itu selalu setiap tahun ada badai. Badainya bukan cuma satu, tapi banyak sekali. Bagi daerah-daerah yang dilewati oleh badai, otomatis tidak ada pembangunan yang berarti. Nah, bisa dilihat di situ, ternyata badai yang selalu datang setiap tahun berkali-kali mempengaruhi taraf hidup. Tidak ada kemakmuran di daerah-daerah yang dilewati oleh badai. Nah, lama-kelamaan saudara-saudara, letak geografis, karakter, cara hidup, dan taraf hidup lama-lama menciptakan sebuah budaya. Budaya adalah sebuah kebiasaan. Kenapa? Menciptakan sebuah budaya, sebuah bahasa yang sangat amat terpengaruh dengan pergaulan dengan tetangga-tetangga mereka. Lama-lama juga mempengaruhi pola pikir mereka. Nah, uniknya saudara-saudaraku, ternyata letak geografis ini bukan cuma mempengaruhi karakter, cara hidup, taraf hidup, pola pikir, bahasa, tapi juga menentukan penghayatan bangsa itu terhadap yang namanya adi kodrati. Entah yang mereka sebut dewa, yang mereka sebut Allah, atau mereka sebut dewi. Bagaimana sebuah bangsa itu punya konsep tentang Allah? Contoh yang paling jelas, orang-orang di pantai Laut Selatan, Jawa, itu mereka sangat kental dengan kepercayaan pantai Ratu Laut Selatan, atau Nyi Roro Kidul, atau Nyi Belorong. Sementara orang-orang Jawa yang daerahnya jauh dari pantai, hidupnya bertani, sangat kental kepercayaan Dewi Sri. Lihat saudara-saudara, orang-orang yang jauh dari pantai itu sulit sekali memahami bahwa ada sosok di lautan sebagai penguasa lautan. Karena mereka tidak terbiasa dengan itu. Tidak dekat dengan hidup mereka. Nah, demikian juga dengan yang namanya orang-orang Israel, saudaraku. Orang-orang Israel, kalau kita lihat saudaraku, ini, di mana sih letak orang-orang Israel itu? Kalau ibu bapak lihat di gambar, kalau lihat Egypt itu Mesir ya, itu gedenya luar biasa. Kemudian juga kita lihat Persia, itu juga besar luar biasa. Kita lihat Turki atau Anatolia, itu juga besar. Atau bangsa-bangsa di Mesopotamia, Assyria, Syria, itu juga besar. Tetapi orang-orang Israel itu hanya seujung kuku. Mereka dikelilingi oleh budaya-budaya besar. Mesir, sebagaimana kita tahu, sejak ribuan tahun yang lalu, mereka dihidupi oleh sungai Nil, yang memang memberi kesuburan buat orang-orang Mesir. Banyak anak cabang dari sungai Nil ini. Kalau banjir, malah mendatangkan berkat dan kesuburan. Kita tahu juga Mesir itu dari ribuan tahun bisa membangun piramid-piramid yang luar biasa, kebudayaan-kebudayaan yang sangat tinggi.
Itu aja baru ada satu sungai yang namanya Sungai Nil. Sementara daerah Mesopotamia, namanya juga Mesopotamia, yaitu daerah yang dikelilingi oleh dua sungai besar, yaitu Efrat dan Tigris. Kalau satu sungai Nil bisa menghidupi Mesir sampai maju sedemikian rupa, apalagi dua sungai besar Mesopotamia, Efrat dan Tigris ini. Nah, sementara orang-orang Israel, mereka sudah kecil, mereka sudah jumlah penduduknya kalah, mereka sudah sumber airnya juga sangat amat kalah dengan Mesir dan juga negara-negara sekitarnya. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, meskipun kecil, tetapi letak geografis dari bangsa pilihan ini sangat amat strategis. Justru saudara-saudara, Israel ini menjadi pintu masuk. Kalau kita lihat perbatasan dengan laut ya, di situ dunia luar kalau mau masuk daerah Timur Tengah, itu lewat Israel. Demikian juga dengan bangsa-bangsa sekitar. Kalau mereka mau saling datang atau saling mengunjungi, itu pasti lewatin daerah timur, daerah orang-orang Israel ini. Maka tidak heran, daerah yang sangat strategis ini menjadi rebutan dari bangsa-bangsa sekitar. Nah, saudaraku, bangsa macam apa, memiliki pengalaman seperti apa dengan letak geografis seperti itu? Kalau kita perhatikan tadi, saya sudah mengatakan mereka mempunyai 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim gugur, dan juga ada musim penghujan. Tetapi selain 4 musim itu, mereka juga dipengaruhi oleh iklim. Di sebelah barat itu ada iklim laut. Di sebelah timur ada iklim padang gurun. Di sebelah utara itu cukup dingin. Sementara di sebelah selatan itu padang gurun yang kerontang. Jadi para ahli geografi, mereka melihat ada sebuah keajaiban, the miracle of the land. Maka disebut tanah terjanji, karena betul-betul dilindungi oleh 4 iklim ini. Nyaman untuk ditinggali, apalagi mereka tidak punya gunung berapi yang besar, tetapi didominasi oleh pebukitan-pebukitan. Itu yang menarik dari daerah Israel, atau kita sebut dengan bangsa terjanji ini. Nah, orang-orang yang tinggal di daerah yang cukup nyaman seperti itu, mereka tidak miskin banget, tapi juga tidak kaya banget. Tapi mereka serba tercukupi. Kalau mereka mau hidup sederhana, mereka tercukupi dengan sumber daya alam yang mereka punya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang ada di benak orang-orang Israel, siapa yang memberi tanah seperti itu? Tanah yang nyaman untuk ditinggali, tanah yang bisa membuat mereka hidup aman, tentram, tidak berkekurangan. Nah, ketika kita membuka-buka kitab suci kita mau mencari wajah Allah yang seperti apa yang dikenali oleh orang-orang Israel dalam perjanjian lama. Sayangnya saudaraku, ketika kita mulai mencari, kita mulai membaca, kita akan menemukan sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Yaitu, Romo, kok Allahnya orang Israel itu tidak konsisten ya Romo? Artinya itu selalu berubah-berubah. Contoh paling gampang itu di kisah Saul. Di Saul bab 9, Allah jatuh cinta sama Saul. Satu figur yang luar biasa. Mengangkatnya menjadi raja besar, raja orang Israel, raja yang pertama. Tetapi belum sekian lama, baru bab 10, 11, 12, 13, 14, 15, Allah sudah berubah. Allah gak suka lagi sama Saul. Allah menolak Saul menjadi raja. Artinya kan ya tidak konsisten. Dia mencintai Saul, tapi kok bisa berubah itu. Lalu yang kedua, fakta yang cukup serius adalah tindakan-tindakan Allah yang kita temukan dalam kitab suci kadang-kadang itu jauh dari patokan moral.
Kalau moral, saudara-saudara, kita tahu kita apa yang baik, apa yang tidak baik. Apa yang menguntungkan bagi manusia, apa yang akan merugikan manusia. Ajaran moral juga mengajak kita untuk pilihlah yang baik, hindari yang jahat atau yang buruk. Tetapi kalau kita baca misalnya di Hakim-Hakim bab 11, saudaraku. Di situ ada seorang hakim yang bernama Yefta. Dia itu bernazar. Dia menang perang, nanti barang siapa orang yang keluar pertama kali dari rumahnya akan dipersembahkan kepada Allah. Dilalah yang keluar adalah putri satu-satunya. Lalu Allah mengizinkan bahwa Yefta mengorbankan putrinya. Dalam benak kita, Allah macam apa yang bisa berlaku demikian misalnya. Lalu juga, ciri yang ketiga kita temukan juga, kalau kita baca kitab suci, kayaknya itu ada kontradiksi dalam diri Allah sendiri. Ada peperangan dalam diri Allah sendiri. Misalnya paling gampang, paling mudah kita temukan dalam kitab Hosea bab 11 ayat 8. Hosea bab 11 ayat 8. Di situ dikatakan Allah tuh tadinya mau menghukum orang Israel karena mereka tidak setia, karena mereka berbuat tidak adil, mereka menginjak-injak para janda dan orang miskin. Lalu di ayat 8, masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat kayaknya ada pergulatan. Apakah Anda tahu bahwa kata hatiku berbalik di Hosea bab 11 ayat 8 itu cuma ditemukan 2 kali dalam kitab suci. Yang pertama di Hosea bab 11, yang kedua dalam kisah Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Jadi bukannya Allah menjungkir balikan orang-orang Israel seperti Atma dan Zeboim, seperti Sodom dan Gomora, tetapi hatinya sendiri jungkir balik. Nah itu kok ada kontradiksi dalam dirinya. Lalu juga ternyata kalau kita baca, Allah yang kita pahami, Allah yang maha tahu, Allah yang ada di mana-mana. Ketika kita baca Kejadian bab 3, Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Lalu Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Loh, berarti kan Allah nggak maha tahu. Kalau Allah maha tahu, harusnya tahu Adamnya di mana, Hawanya di mana, gitu. Kemudian juga yang menarik juga adalah Allah dalam perjanjian lama ini adalah Allah yang bisa dibujuk atau bahasa kasarnya bisa diprovokasi. Contoh paling gampang tuh doa syafaatnya Abraham ya. Ketika Allah mau menjungkir balikan Sodom, Abraham berdoa, tawar-tawaran udah kayak nawar daster di mangga besar, di mangga 2 dari 130 sampai 50 sampai 10. Atau juga di Ayub bab 1 bab 2. Di situ Allah malah dibujuk oleh setan atau iblis sendiri. Nah, ini yang seringkali dijumpai oleh para pembaca kitab suci dan mendatangkan kebingungan. Kok wajah Allah yang seperti ini bisa dikenali oleh orang-orang Israel? Lalu para pembaca biasanya tergoda untuk membuat kesimpulan terlalu cepat atau stigma, yaitu mereka menyimpulkan dengan mudahnya berarti Allah dalam perjanjian lama adalah Allah yang sangat kejam, brutal, tidak adil, balas dendam, penuh angkara murka, sedangkan Allah dalam perjanjian baru yang nanti mau dibongkar oleh Romo Bayu Ruseno adalah Allah yang penuh kasih, penuh cinta, penuh pengampunan dan bela rasa. Saudara-saudara, yang bisa saya katakan nanti dulu. Jangan cepat-cepat buat kesimpulan seperti itu. Apa sebabnya? Karena bisa salah dari 2 sisi. Kalau kita bikin kesimpulan kayak tadi, ketika baca perjanjian baru, kita menemukan sebuah kisah Ananias dan Safira. Ingat nggak kisahnya? Suami istri yang tidak memberikan persembahan kepada Petrus, tiba-tiba mati mendadak. Siapa yang mencabut nyawanya? Ya Allah. Nah, katanya tadi dalam PB Allahnya penuh kasih, penuh cinta, penuh
kebaikan. Lalu Tuhan Yesus sendiri juga dalam pengajarannya di Lukas bab 12, Yesus berkata, takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Nah, berarti ada juga ya gambaran Allah yang seperti itu dalam Perjanjian Baru. Bahkan di surat kepada orang Ibrani dikatakan, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah, lihat saudara-saudara, kalau kita cepat-cepat membuat kesimpulan yang seperti tadi, kita pasti kecewa. Sementara di sisi lain, kita juga bisa kenal kok gambaran Allah yang penuh kasih, Allah yang penyayang dalam Perjanjian Lama. Contoh ya, dalam kredonya orang-orang Israel di kitab Keluaran bab 34. Keluaran bab 34. Di situ kredonya atau aku percayanya orang-orang Israel. Kan kalau kita kan aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, gitu kan? Tapi kalau kredonya orang Israel adalah Adonai Adonai Erahum Wehanun Rekafayim Werefeshet Wemet. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Nah, ada sesuatu yang menarik saudaraku. Dalam kredo orang Israel ini, ternyata mereka tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan wajah Allah yang penuh kasih, yang penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Itu di ayat 6. Tapi di ayat 7 kalau Anda baca, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Wah, positif. Enak Romo dengernya. Yang mengampuni kesalahan. Wah, positif Romo. Enak dengernya. Mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, pusing deh. Tadi katanya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anak dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Nah, itu ada di kredo saudara-saudara. Jadi orang Israel itu tidak mencoba menutup-nutupi gambaran Allah yang seperti itu. Itu adalah bagian dari iman mereka. Nah, apa yang ditulis dalam kredonya orang Israel menjadi pintu masuk buat kita untuk memahami wajah Allah dalam Perjanjian Lama. Sebelum kita masuk ke situ, kita juga bisa melihat saudaraku bahwa dalam Perjanjian Lama itu banyak kok kesaksian-kesaksian tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama, mereka yang dalam kesulitan, sakit, menderita, dan Allah menunjukkan empatinya, pertolongannya. Allah berbela rasa dengan mereka. Jadi wajah atau gambaran Allah dalam Perjanjian Lama tidak melulu negatif, tidak melulu kejam. Nah, tapi kalau umat atau pembaca bisa ambil kesimpulan kayak gitu, sebetulnya juga nggak salah sebetulnya. Karena yang mereka baca adalah gini, ada 3 yang saya kasih contoh. Ada dalam kitab suci Perjanjian Lama, hukuman mati bila melanggar perintah Allah. Waduh, lalu juga ada gambaran Allah yang murka ketika menghukum. Lalu juga Allah yang menyuruh Israel untuk memusnahkan orang-orang Kanaan. Mari kita lihat. Mungkin Anda bisa kaget. Yang pertama, jenis-jenis pelanggaran apa yang mendatangkan hukuman mati? Allah memerintah, yang diperintahkan oleh Allah. Yang satu, kalau orang menyembah berhala, harus dihukum mati. Oh, oke lah kalau nyembah berhala. Tapi yang kedua, ini bikin geleng-geleng. Anak yang bebal, yang nakal, yang nggak bisa dibilangin, yang degil, yang melawan orang tuanya, harus dihukum mati. Nah, pusing nggak tuh? Anak nakal ternyata bisa dihukum mati. Lalu juga anak yang mengutuk, memukul orang tuanya, harus dihukum mati. Dan juga orang yang bekerja di hari Sabat, harus dihukum mati. Hubungan seks pranikah, harus dihukum mati. Anak perempuan dari seorang imam yang menjadi pelacur, itu juga harus dihukum mati. Orang yang bersetubuh dengan menantunya atau mertuanya juga harus dihukum mati. Jadi, waduh, ternyata ya Allah yang macam apa, yang pengampun, yang penyayang kok
Begitu, gitu loh. Lalu juga Allah digambarkan dalam Perjanjian Lama kalau menghukum itu keras, bahkan tidak adil dan kadang-kadang enggak pas. Anda nanti silakan baca di rumah Keluaran bab 14, 13 sampai 15. Di situ Musa lagi mencoba menenangkan hati orang Israel yang sedang memberontak sama Allah. Musa mencoba menenangkan, membuat mereka percaya lagi. Di ayat 15 malah Musa yang dimarahin sama Allah. Loh, kok malah Musa? Harusnya kan orang Israel yang dimarahin. Itu masih nggak seberapa deh. Yang di 2 Samuel bab 24. Itu aneh bin ajaib. Dikatakan Allah membujuk Daud untuk mengadakan sebuah sensus. Lalu Daud karena mau menyenangkan hati Allah, dia buat sensus. Ternyata hal itu tidak menyenangkan hati Allah. Allah marah, mendatangkan penyakit sampar, lalu 70.000 orang mati. Coba kalau kita jadi Daud, kan kita bakal garuk-garuk. Ini gimana sih? Allah yang nyuruh, lalu udah dilakukan, dia yang marah juga. Kalau marahnya cuma bentak-bentak gak apa-apa. 70.000 orang itu kan nyawa. Lalu juga di 1 Samuel bab 15, ketika Daud dihukum oleh Allah. Kita bisa bayangin deh, kesalahan Daud sama kesalahannya Saul. Jauh lebih besar kesalahannya Daud dibanding kesalahannya Saul. Tapi Saul ditolak. Daud enggak. Itu kan berarti enggak adil gitu. Nah, kemudian juga yang luar biasa, ternyata kita temukan dalam Perjanjian Lama itu Allah menyuruh orang Israel membunuh atau mengadakan sebuah genocide. Yaitu ketika orang Israel masuk ke tanah terjanji, tanah Kanaan, ternyata sudah banyak orang di situ tinggal di situ, yang sudah lebih lama tinggal di situ. Oleh Allah menyuruh Musa, Allah menyuruh Yosua untuk membumi hanguskan kota-kota Kanaan. Nah, kok kayak pembunuhan massal Nazi kepada orang-orang Israel. Yang dibunuh juga nggak kira-kira. Laki-laki, perempuan, anak-anak, binatang-binatang harus dibunuh semuanya. Nah, ya gambaran Allah yang seperti apa? Ini yang membingungkan. Maka saya menawarkan 2 solusi. Solusi yang pertama adalah kayak tadi. Dalam kredonya orang Israel, kita harus bisa melihat gambaran Allah yang utuh. Di samping ada gambaran yang kejam, tapi juga kita bisa melihat gambaran Allah yang baik. Dan itu harus dilihat secara utuh. Nah, nanti kita mahkotai dengan gambaran Allah dalam perjanjian baru, dalam wajah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, pendekatan yang seperti itu kita bisa lihat ternyata semua tindakan Allah dalam menghukum, dalam memberi berkat, dalam amarahnya sekalipun, itu semuanya menggambarkan betapa kuat, betapa luar biasanya Allah dalam melindungi umatnya. Jadi di samping sisi yang keras itu, Allah juga dalam perjalanan bersama umatnya, Allah memberikan pertolongan, belas kasih, dan pengampunan. Nah, supaya adil juga, saya harus menginformasikan, kenapa sih Allah harus menghancurkan orang-orang Kanaan? Karena dalam studi Timur Tengah kuno, saudaraku, masyarakat Kanaan ini terkenal sebagai masyarakat yang paling kejam dan tidak bermoral. Mereka sering bunuh-bunuhin bayi, bunuh-bunuh nyawa orang tuh udah nggak ada harganya buat mereka. Nah, di sisi Allah, daripada mereka membahayakan umatnya ini, lebih baik mereka dibunuh semua. Tetapi kan jawaban itu, solusi itu tidak mendatangkan kepuasan bagi kita. Masa mereka harus dibunuh sih? Masa mereka harus dimusnahkan? Emangnya nggak ada pengampunan? Gitu pertanyaan kita. Maka saya mau mengajak saudara-saudara pada solusi yang kedua, yaitu bagaimana cara pandang kita dalam melihat dan memahami kitab suci. Yang bisa kita katakan adalah kitab suci adalah refleksi orang beriman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi di situ kita bisa melihat orang beriman yang menulis, termasuk juga yang membaca tulisan mereka, adalah manusia yang berproses dan berkembang.
Jadi bukan manusia yang stagnan, tapi manusia yang berkembang dalam sejarahnya. Nah, si penulis-penulis kitab suci ini pasti punya motif-motif teologis tertentu ketika menceritakan gambaran Allah yang membinasakan, gambaran Allah yang penuh kasih, gambaran Allah yang akan menghukum mati. Itu pasti punya motif, yaitu untuk mendidik para pembacanya atau menjaga iman orang-orang sebangsanya yang percaya kepada Allah untuk melihat secara serius iman mereka, untuk melihat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan akan mendatangkan sebuah akibat yang serius. Maka mereka menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Bahasa yang positif maupun bahasa yang negatif atau gambaran-gambaran yang negatif sekaligus. Nah, orang-orang yang menulis dan membaca ini, mereka itu dibentuk, dikembangkan oleh budaya, pola pikir, informasi, pengalaman iman mereka sendiri untuk semakin tajam mengenal Allah. Jadi contoh gampangnya saudara begini, kalau ada anak umur 3 tahun, main-main di jendela apartemen lantai 11, jendelanya nggak ada tralisnya. Ini anak ini udah deket ke jendela itu. Kalau ibu bapaknya sudah menasehati, sudah ngasih tahu sebelum-sebelumnya, tapi itu anak tetap nekat main dekat jendela, lalu pada suatu hari mau jatuh, ibunya kira-kira ngomong apa? Masa iya ibunya ngomong ketika tuh anak mau jatuh, aduh anakku yang baik, yang cakep, mama sangat mengasihi kamu, kamu tuh jangan nakal. Ya udah keburu jatuh anaknya dari lantai 11. Pasti di momen seperti itu karena sangat kritis, si ibu mungkin akan teriak, akan marah juga, langsung melindungi anaknya. Tapi di balik rasa marahnya, rasa bentakannya, nggak ada kebencian untuk anaknya, tapi untuk melindungi si anak supaya anaknya sadar. Contoh ketika anak nggak naik kelas, sama gitu, orang tua juga kan ngomel kan, marah kan, nggak mungkin halus-halus. Kalau halus-halus anaknya nganggap enteng. Seperti itu kira-kira. Nah, berarti kalau begitu Romo, pengenalan orang dulu atau Allah dalam perjanjian lama berarti salah dong. Ibu bapak, saudara-saudara, saya tidak mau masuk dalam judge salah atau benar. Tetapi kita sebagai pembaca harus melihat proses panjang mereka. Perjalanan mereka. Dari mengenal Allah sebagai yang tadi saya gambarkan, lama-lama mereka mengenal Allah secara utuh. Nah, itu sampai di situ dulu karena waktunya sudah habis. Saya serahkan kepada Mbak Fani untuk buka pertanyaan. Silakan Mbak Fani. Iya, baik Romo. Sudah ada beberapa, sudah banyak sih pertanyaannya ya. Tapi seperti tadi yang sudah diinfokan oleh MC kita, Sis Agatha, bahwa tidak semua pertanyaan bisa diakomodir, tapi kita akan pilihkan pertanyaan yang memang cukup banyak ditanyakan dan hampir serupa. Jadi ada 2 ini Romo, ya 2 dulu mungkin ya, nanti setelah itu Romo jawab. Yang pertama adalah bagaimana kita mendamaikan nih gambaran Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai orang beriman menyikapi gambaran Allah yang kejam dalam perjanjian lama. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Kebetulan kok bisa pas gini. Iya. Sebetulnya saudara-saudara, untuk mendamaikannya gimana sih Romo? Kenapa yang satu tuh kejam, yang satu kok baik? Meskipun itu harus dipahami lebih dalam lagi ya. Kita harus lihat konteksnya dan juga siapa mereka yang mengenal Allah seperti itu. Yang saya maksud adalah begini. Yang bisa saya katakan, Allah yang hadir dalam perjanjian lama, yang disebut Yahweh atau Adonai itu, adalah Allah yang sama, yang dihadirkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Itu dulu. Jadi untuk mendamaikan, kita harus bisa memahami pribadi yang sama. Bukan sesuatu yang berbeda, tapi pribadi yang sama. Pribadi yang sama ini dikenali oleh orang beriman dengan segala keterbatasan mereka. Lama-lama mereka mengenali lebih utuh, lebih lengkap wajah Allah, lebih dalam,
bisa berelasi secara dekat, hangat, sampai mereka betul-betul melihat pemenuhannya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga pernah marah kok. Tuhan Yesus juga pernah ngamuk obrak-abrik dagangan di bait Allah kok. Tuhan Yesus juga dalam pewartaannya pernah mengatakan, celakalah engkau, hai orang-orang munafik, pernah kok. Jadi harus dilihat konteksnya dan siapa yang orang beriman yang mengenali Allah ini. Kemudian yang berikut, tokoh-tokoh seperti Musa, Yosua, Hakim-Hakim, Saul, Daud, dan Samuel, pertama-tama harus dipahami mereka itu adalah prajurit. Mereka adalah seorang pemimpin pasukan. Mereka orang pilihan Allah, pahlawan bangsanya. Nah, ketika para penulis kitab suci mencoba menceritakan pengalaman mereka, relasi mereka dengan Allah, di situ ditulislah bagaimana prajurit-prajurit, pemimpin-pemimpin ini memenangkan peperangan demi peperangan. Yang namanya peperangan, saudara-saudara, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Pasti ada yang bisa tetap bertahan hidup, ada juga yang mati. Pasti juga ada yang bunuh-bunuhan. Nah, dalam konteks seperti itulah mengapa Allah menyuruh orang Israel membunuh. Ya karena konteksnya ini. Orang-orang yang disuruh Allah untuk membinasakan, membunuh itu mereka prajurit-prajurit perang. Jadi dalam konteks perang, kita bisa terbantu untuk memahami, oh kenapa ya dalam perjanjian lama itu Allah nyuruhnya bunuh, menghabiskan, menindak, meratakan dengan tanah orang-orang di Kanaan, misalnya seperti itu. Nah, kisah-kisah kepahlawanan yang dahsyat seperti itu lagi-lagi punya tujuan, yaitu untuk edukasi, bagaimana mendidik generasi berikutnya, bagaimana bisa menjadi inspirasi, supaya generasi berikutnya juga bisa punya iman, oh Allah kita tuh Allah yang dahsyat, Allah yang kuasa, Allah yang mengatasi segala-galanya. Kemudian juga saudara-saudara yang menjadi penting dalam tradisi Timur Tengah kuno, kalau sebuah bangsa berperang dengan bangsa yang lain di bumi ini, itu Allah di surga sana, itu juga dewa-dewanya atau Allah-Allahnya mereka juga berperang. Kalau Allah yang satu, kalau bangsa yang satu itu kalah, berarti Allah yang di atas juga kalah. Maka kisah-kisah bangsa Israel menghancurkan bangsa-bangsa sekitar itu untuk mengungkapkan betapa Allah orang Israel lebih dahsyat, lebih kuat, lebih berkuasa daripada dewa-dewa bangsa asing. Lalu pertanyaan yang kedua dari Mbak Fani sebetulnya, tadi apa Mbak Fani? Coba saya lupa pertanyaan keduanya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita sebagai orang beriman menyikapi gambaran Allah yang kejam dalam perjanjian lama. Oke. Jawaban yang bisa saya katakan adalah itu kita harus melihat bagaimana cara mereka berkomunikasi, cara mereka bercerita, cara mereka berpikir, cara mereka mendengar. Itu harus kita pahami itu. Oh ternyata seperti tadi contoh seorang anak yang main-main di jendela di apartemen lantai 11. Oh pasti ibunya ketika udah memperingati berkali-kali anaknya tetap nekat, ibunya itu akan berkata keras pasti. Demikian juga misalnya cara berkomunikasi, cara bercerita. Setiap bangsa punya cara berceritanya masing-masing. Waktu Mbak Fani jadi cek and recheck juga kan gitu kan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda tahu bahwa aktor atau artis siapa? Itu kan seru ceritanya. Kalau si Mbak Fani cuma presenter ceritanya, saudara-saudara yang terkasih, dia Nia dan Niati, artis penyanyi cerai dengan suaminya. Itu nggak menarik. Tapi dengan bumbu-bumbu, dengan cara yang sedemikian menarik. Nah, seperti itulah Allah digambarkan dalam perjanjian lama. Itu bisa membantu kita, oh kayak begitu. Supaya yang mendengar, yang membaca berkesan, punya kesan khusus tentang Allah. Semakin mengenal. Bisa Allah yang ditakuti, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa. Seperti itu saudara-saudaraku yang terkasih, wajah Allah dalam perjanjian lama.
Terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada Mbak Fani. Kita nantikan sahabat saya Romo Bayu Ruseno. Baik, terima kasih Romo Jo yang sudah membawakan sesi pertama, yaitu Wajah Allah dalam Perjanjian Lama. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan memasuki sesi berikutnya, tapi jangan lupa ya, karena buat Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang belum tadi subscribe dengan YouTube channelnya Romo Jo, silakan aja langsung subscribe dan juga bagikan ya, share, kasih komen, kasih like juga. Kalau suka follow Instagramnya Romo, jadi bisa tahu juga kan, Romo juga banyak sekali membagikan berkat setelah dapat silver button dari YouTube ya. Banyak sekali Romo bisa membantu banyak orang yang membutuhkan bantuannya. Nah, semua itu kan didapatkan dari hasil postingan Romo yang luar biasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu posting, like, dan segala macam, terus kalau ada iklannya ditonton ya, jangan di skip ya, karena itu sebenarnya Bapak Ibu sangat memberi juga berbagi berkat lewat dari situ. Terima kasih ya Romo Jo, sukses terus dengan Bible Learning with Father Joseph Susanto. Semoga kita semua akan terus tambah lagi setiap hari dengan video-video Romo. Romo juga cukup ya, kalau saya perhatikan cukup ini aktif banget nih posting videonya ya. Semoga Bu Fani, mungkin sebelum masuk ke sesi kedua, kita akan undi lucky draw dulu Bu Fani supaya tambah asyik. Silakan. Kita udah asik dengerin pengajaran dari Romo Yosef. Nah, biar tambah asik lagi, kita akan undi bagian pertama lucky draw untuk 5 orang pemenang yang beruntung berhadiah kitab suci. Panitia mungkin bisa dibantu? Nah, diundinya secara digital juga nih ya, karena pertemuan kita virtual ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Siapa kira-kira yang beruntung dari 770 peserta kali ini? Ibu Ivon Aswin. Ibu Ivon Aswin yang pertama. Kemudian Ibu Sally Patinasari, maafkan. Kemudian Ibu Laurencia dan Ibu Lydia Warastuti dan Ibu Donisa Maringka. Dionisia Maringka. Ini semua murid-murid saya ternyata nih. Semuanya murid-murid saya nih. Oh, oke. Muridnya Romo Jo ya. Ya, nanti untuk Bapak Ibu yang memenangkan hadiah kitab suci dapat menghubungi Pak Winata atau Ibu Eli di WhatsApp grup Wajah Allah. Bapak Ibu sudah masukkan ya ke grup WhatsApp Wajah Allah. Oke, sebelum masuk ke sesi, mungkin saya ada sedikit mengingatkan ke Bapak Ibu ya. Malam Minggu bikin semangat para kekasih. Mari kita berbagi berkat melalui persembahan kasih. Persembahan kasih dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA, sebagaimana telah diinformasikan di WhatsApp Group dan ditayangkan juga di awal dan pertengahan acara ini.